Ada satu rahasia besar yang sering tersembunyi di balik gemerlap kesuksesan orang lain. Sebuah kunci yang bisa membuka pintu menuju potensi tak terbatas dalam diri Anda. Bayangkan ini. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa semua yang Anda butuhkan untuk mencapai impian terbesar Anda sudah ada di dalam diri Anda? Tidak perlu mencari di luar, tidak perlu meniru siapapun. Hanya perlu memutar pandangan 180 derajat. Penasaran? Mari kita selami bersama. Mengapa dunia berubah saat Anda fokus pada diri sendiri? Kita semua pernah mengalaminya. Mata kita selalu tertuju pada orang lain. Sejak kecil, kita diajari untuk meniru, mengikuti jejak mereka yang dianggap sukses. Sekolah mengajarkan kita untuk menjadi seperti orang lain. Orang tua mungkin mendorong kita untuk mengikuti jejak karier tertentu. Bahkan media sosial kini seperti panggung besar tempat setiap orang memamerkan kesuksesan mereka. Tanpa sadar, kita terus membandingkan diri, mengukur nilai kita berdasarkan apa yang orang lain miliki atau capai. Kita sering bertanya, apa yang mereka punya, tapi saya tidak? Atau, bagaimana mereka bisa sampai di sana, sementara saya masih di sini? Tapi, pernahkah Anda merasa bahwa semakin keras Anda mencoba menjadi seperti orang lain, semakin kosong rasanya? Semakin Anda mengejar jejak mereka, semakin kecil Anda merasa. Ini seperti mencoba memakai sepatu orang lain. Mungkin terlihat pas di awal, tapi tidak akan pernah senyaman sepatu Anda sendiri. Disinilah letak kebingungan terbesar yang menghambat banyak orang untuk mencapai potensi penuh mereka. Napoleon Hill, seorang maestro pemikiran sukses, pernah berbagi sebuah kebenaran revolusioner. Seluruh alam semesta berputar di sekitar tempat Anda memilih untuk menjejakkan kaki. Ini bukan sekadar kutipan manis, tapi sebuah prinsip fundamental yang akan mengubah cara Anda melihat hidup. Jika pijakan Anda selalu di luar, dalam harapan orang lain atau norma masyarakat, Anda tidak akan pernah menemukan pijakan yang kokoh. Anda akan terus terombang-ambing seperti perahu tanpa kompas. Tapi, ketika Anda menanamkan kaki di dalam diri sendiri, mengakui nilai, mimpi, dan keyakinan Anda, disitulah Anda menemukan tanah yang kokoh, yang tak bisa dirampas siapapun. Mari kita ambil contoh sederhana. Anda ingin menjadi seorang penulis. Sejak kecil, Anda suka sekali merangkai kata. Tapi kemudian, Anda melihat penulis-penulis bestseller di media sosial. Mereka menulis buku genre fantasi yang sedang booming, punya jutaan pengikut, dan diundang ke berbagai acara. Anda berpikir, oh, saya juga harus menulis fantasi agar sukses seperti mereka. Anda pun mulai memaksakan diri menulis fantasi, padahal passion sejati Anda adalah menulis cerita slice of life yang menyentuh hati. Anda meniru gaya mereka, alur cerita mereka, bahkan mungkin mencoba meniru cara mereka mempromosikan buku. Apa yang terjadi? Anda merasa hampa, menulis menjadi beban, dan hasilnya pun tidak maksimal. Mengapa? Karena Anda telah meninggalkan percikan unik dalam diri Anda, gairah Anda pada slice of life, demi mengikuti pola orang lain. Anda kehilangan apa yang hanya bisa Anda ciptakan. Pernahkah Anda merasa seperti ini dalam hidup Anda? Coba ceritakan di kolom komentar, pengalaman apa yang membuat Anda merasa memakai sepatu orang lain. Kekuatan unik dalam diri Anda, percikan yang tak tertandingi. Setiap individu memiliki sebuah percikan yang unik. Ini adalah cara berpikir, merasakan, dan mencipta yang hanya milik Anda. Ini adalah cetak biru orisinal yang diberikan kepada Anda sejak lahir. Saat Anda mencoba meniru orang lain, Anda tidak hanya membuang-buang energi, tetapi juga mengkhianati keunikan diri Anda sendiri. Pikirkan Andrew Carnegie, salah satu industrialis terkaya dalam sejarah. Dia lahir di sebuah gubuk, tanpa kekayaan atau koneksi. Banyak orang di zamannya sibuk mengejar standar kekayaan dan kekuasaan orang lain. Tapi Carnegie, dia memandang ke dalam dirinya. Dia menemukan sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh kemiskinan atau ketakutan. Tekad untuk menentukan jalannya sendiri. Dia tidak pernah mengukur nilainya dengan kekayaan orang lain.
Dia hanya fokus membangun apa yang ingin dia bangun. Contoh yang lebih ringan. Bayangkan Anda adalah seorang koki rumahan yang sangat berbakat. Resep-resep Anda selalu otentik, menggunakan bumbu-bumbu warisan keluarga, dan setiap masakan Anda punya ciri khas yang membuat orang ketagihan. Tapi Kausen, Anda sedang melihat seorang chef terkenal di YouTube yang sedang booming dengan masakan fusion yang modern. Anda sudah mulai berpikir, agar sukses, saya harus ikut-ikutan membuat masakan fusion. Saya harus meniru presentasi mereka, teknik mereka. Apa yang terjadi? Anda mungkin membuat masakan fusion, tapi rasanya tidak seenak masakan otentik Anda. Kenapa? Karena Anda telah mengabaikan keunikan resep warisan keluarga dan sentuhan pribadi Anda. Anda mencoba menjadi seseorang yang bukan Anda. Sebaliknya, jika Anda fokus pada keunikan Anda, menyempurnakan resep-resep otentik itu, mungkin suatu hari nanti Anda akan menemukan niche pasar Anda sendiri, bahkan mungkin menciptakan tren kuliner baru yang justru ditiru orang lain. Klaritas tujuan. Kompas Anda di badai kehidupan. Memiliki klaritas tujuan adalah seperti memiliki kompas di tengah badai. Tanpa kompas, Anda akan terbawa arus, tersesat, dan akhirnya terdampar di tempat yang tidak Anda inginkan. Banyak orang hidup seperti ini, terbawa oleh keadaan, oleh nasihat yang berubah-ubah, kehilangan sedikit demi sedikit bagian dari diri mereka. Thomas Edison, sang penemu bola lampu, adalah contoh sempurna dari kekuatan klaritas tujuan. Dia tidak patah semangat oleh kegagalan. Ribuan kali dia gagal dalam percobaan membuat bola lampu yang berfungsi, tapi dia tidak pernah melihat itu sebagai kegagalan. Dia melihatnya sebagai 10.000 cara yang tidak berhasil. Mengapa dia begitu gigih? Karena dia punya gambaran yang begitu jelas tentang apa yang ingin dia capai. Visi itu begitu nyata di pikirannya, sehingga setiap kegagalan hanya menjadi anak tangga menuju keberhasilan. Bayangkan seorang pelari maraton. Tujuannya sangat jelas, mencapai garis finish. Dalam perjalanannya dia akan menghadapi rasa sakit, kelelahan, bahkan mungkin ceder. Tapi dia tidak akan berhenti. Kenapa? Karena dia memiliki klaritas tujuan yang membara. Dia tahu persis kemana dia ingin pergi. Setiap langkah yang dia ambil, meskipun sakit, adalah langkah yang mendekatkannya pada tujuannya. Dia tidak akan peduli dengan pelari lain yang mungkin lebih cepat di awal, atau yang memakai sepatu lari lebih mahal. Fokusnya hanya pada garis finishnya sendiri. Klaritas tujuan membutuhkan keberanian. Itu meminta Anda untuk menyelam jauh ke dalam diri Anda dan menemukan apa yang benar-benar Anda inginkan, tanpa peduli apa kata orang lain. Sudahkah Anda menuliskan dengan jujur apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup? Bukan apa yang diharapkan keluarga atau yang dianggap wajar masyarakat, tapi apa yang benar-benar membuat hati Anda berdebar lebih kencang? Saya tantang Anda untuk melakukannya hari ini. Bagikan pengalaman Anda jika sudah pernah mencobanya. Ketekunan dan ketahanan, kemenangan sejati di tengah badai. Jalan menuju pencapaian sejati selalu dipenuhi tikungan tak terduga, batu yang membuatmu tersandung, dan suara-suara yang berkata untuk berhenti. Namun justru pada saat-saat itulah kekuatan sejati terungkap. Napoleon Hill sendiri mengalaminya. Ada masa-masa ketika kelaparan mengetuk pintu rumahnya, tapi dia punya keinginan membara untuk terus menulis meskipun tidak ada yang peduli. Dia bisa saja menyerah, mengatakan bahwa takdir tidak berpihak, tapi dia menolak. Ketekunan bukan ditemukan di hari-hari yang cerah, melainkan di malam-malam paling gelap. Disinilah rahasia sejati itu berada. Perbedaan antara mereka yang gagal dan yang berhasil bukanlah bakat atau keberuntungan, melainkan kegigihan yang tak pernah padam. Keberuntungan hanya tersenyum pada mereka yang tak kenal menyerah. Keberuntungan berpihak pada mereka yang terus berjalan, bahkan ketika yang lain sudah duduk di pinggir jalan. Contoh ringan. Anda sedang belajar alat musik baru, katakanlah gitar. Awalnya Anda sangat bersemangat, tapi setelah beberapa minggu, jari Anda sakit, senar sering putus, dan melodi yang Anda mainkan masih sumbang. Anda melihat video gitaris pro di YouTube yang bermain sangat lancar, dan Anda merasa frustrasi. Anda mungkin berpikir, saya tidak punya bakat seperti mereka. Mungkin ini bukan untuk saya. Di titik ini, banyak orang akan menyerah. Tapi ketekunan adalah tentang terus maju.
Meskipun ada rasa sakit dan keraguan, ini tentang berlatih setiap hari. Meskipun hanya 15 menit, meskipun suara Anda masih belum merdu, atau jari Anda masih kaku. Setiap kesalahan adalah pelajaran baru. Setiap latihan yang terasa berat adalah investasi untuk keterampilan Anda. Jika Anda gigih, suatu hari nanti, jari-jari Anda akan menari di senar, melodi akan mengalir indah, dan Anda akan mampu memainkan lagu impian Anda. Nilai diri yang sejati, kemenangan dalam keheningan. Seringkali, kita tanpa sadar memberikan kekuatan yang seharusnya kita jaga untuk diri sendiri. Setiap kali kita membiarkan kesuksesan orang lain, membuat kita meragukan jalan kita sendiri. Rasanya seperti setiap perbandingan adalah segenggam pasir yang terlepas dari jari-jari kita, sampai akhirnya hanya angin yang tersisa di tangan kita. Nilai Anda tidak terletak pada apa yang dicapai orang lain. Nilai Anda ada pada apa yang Anda bangun dan ciptakan sendiri. Ini adalah hasil dari keberanian membungkam suara-suara luar dan hanya mendengar satu suara. Suara Anda sendiri. Pencapaian terbesar selalu lahir dalam keheningan. Mereka tidak butuh perbandingan atau persetujuan siapapun. Ray Kroc, pendiri McDonald's, adalah contoh brilian. Ketika banyak orang sibuk membandingkan usaha dan strategi, dia hanya memikirkan apa yang ingin dia bangun. Dia tidak pernah bertanya apakah apa yang dia lakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan orang lain. Dia hanya bertanya, apakah ini membuatku maju? Pertanyaan sederhana itu diulang setiap hari, mengubah sebuah restoran sederhana menjadi kerajaan yang selamanya mengubah cara orang makan. Dia fokus pada visinya sendiri, tanpa terganggu oleh kompetitor atau kritik. Pernahkah Anda memiliki ide brilian untuk proyek pribadi atau bisnis kecil? Misalnya, Anda ingin membuat podcast tentang hobi unik Anda. Anda sangat bersemangat, tapi kemudian Anda melihat begitu banyak podcast yang sudah ada, dengan jutaan pendengar, peralatan mahal, dan sponsor besar. Anda mulai membandingkan, podcast saya tidak akan sebagus mereka. Suara saya tidak seprofesional mereka. Disinilah jebakan perbandingan bekerja. Anda mungkin menyerah bahkan sebelum memulai. Tapi, jika Anda fokus pada nilai unik yang bisa Anda berikan, pengetahuan mendalam Anda tentang hobi itu, gaya bicara Anda yang otentik, atau perspektif Anda yang segar, Anda akan melihat bahwa tidak ada yang bisa meniru persis apa yang Anda tawarkan. Nilai sejati Anda terletak pada keaslian dan gairah Anda sendiri, bukan pada standar orang lain. Ciptakan jalan Anda sendiri, bukan bersaing. Ini adalah esensi dari semua yang kita bahas. Anda ada di sini bukan untuk bersaing, melainkan untuk mencipta. Saat Anda berhenti menonton dan mulai bertindak, saat Anda fokus pada jalan Anda sendiri, hidup akan memiliki makna yang baru, dan semesta akan tunduk pada kekuatan kehendak Anda. Setiap langkah yang Anda ambil dengan kesadaran, setiap keputusan yang Anda buat dengan kejelasan dan ketekunan, setiap saat Anda mengikuti irama hati Anda sendiri, semua itu adalah dasar dari siapa Anda sedang menjadi. Itu adalah kekuatan yang mengubah mimpi menjadi kenyataan dan pikiran menjadi pencapaian. Ingat, satu-satunya lawan yang adil adalah diri Anda sendiri kemarin. Itulah satu-satunya perbandingan yang adil yang bisa membuat Anda tumbuh tanpa mengecilkan diri Anda. Jadi, setiap kali Anda merasa iri atau ragu saat melihat apa yang dicapai orang lain, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini memberiku inspirasi atau malah menjatuhkanku? Jika itu menjatuhkan Anda, berarti Anda sedang melihat dari sudut yang salah. Karena kemenangan orang lain seharusnya tidak pernah menjadi duri bagi Anda. Ia harus menjadi angin yang mendorong layar perahu Anda, bukan beban yang menenggelamkan Anda. Saatnya bertindak! Jadi teman-teman, apakah Anda siap untuk mengubah hidup Anda? Siap untuk berhenti membandingkan dan mulai menciptakan? Siap untuk menguasai pusat diri Anda dan membiarkan dunia tunduk pada kekuatan kehendak Anda? Jika jawaban Anda ya, maka ini saatnya untuk bertindak. Jangan lewatkan video berikutnya, di mana kita akan menggali lebih dalam strategi praktis
untuk menemukan klaritas tujuan Anda dan membangun ketekunan yang tak tergoyahkan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tolong like video ini, subscribe ke channel kami, dan share video ini ke teman-teman atau siapapun yang menurut Anda butuh mendengarkan pesan ini. Tuliskan di kolom komentar apa hal terbesar yang Anda pelajari hari ini, dan apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk fokus pada diri sendiri. Kami ingin mendengar cerita Anda. Terima kasih sudah bersama hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.